Shalom, shalom, haleluya, Shalom. Shalom. haleluya. Puji Tuhan karena kasih setianya kita boleh berkumpul dalam ibadah Parents Gathering pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan sama-sama kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakah syukur bagimu. Kita mau angkat pujian ini lagi dari awal. Kita mau katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakah syukur bagimu. Tapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada masa kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan, adakah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, adakah syukur bagimu. Sebab hari ini syukur bagimu, segala syukur, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Parents Gathering ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang boleh beracara Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, dan biarlah kami boleh berkenan Tuhan kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan ibadah ini boleh menjadi berkat, dan ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah bagi kita. Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa menyertai setiap langkah dan kehidupan kita. Sama-sama kita mengangkat pujian ini, kita mau katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau Allah yang lebih mengenal pribadi kami, Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selamat malam saudara-saudara semua. Waduh, mukanya gede. Selamat malam untuk teman parents, juga ada jemaat dari Gereja Kristen Kalam Kudus, juga mungkin banyak teman-teman lain yang sudah ikut hadir pada malam hari ini. Kita akan mulai ya talkshow kesehatan kita hari ini sesuai dengan background di belakang saya, fakta dan mitos kanker serviks ya. Saat ini sudah ada bersama dengan kita Dr. Agnes Wijaya, SPOG ya, spesialis obgyn ya. Dr. Agnes ini saat ini prakteknya ada 2, mungkin saudara-saudara yang mau nanti berikutnya ada konsultasi bisa cari yang pilih yang terdekat. Ada Rumah Sakit Umum Bina Sehat di Dayakolot dan juga Rumah Sakit Umum Melinda 2 ya.
Sementara pendidikan terakhirnya, spesialisasi kandungannya itu didapat dari Universitas Pajajaran. Nah, statusnya sudah menikah, anaknya 2 perempuan, dan tadi saya baru dengar ternyata lagi menunggu juga ya dok ya, menunggu kelahiran yang ketiga. Mungkin nanti lagi keempat, kelima gitu dok? Enggak, udah ini terakhir. Oh udah ya. Oke, langsung saja ya kita dengar pemaparan dari Dr. Agnes. Silakan dok. Oke, selamat malam. Yang ikut ini ibu-ibu semua ya kayaknya. Ada yang bapak-bapak? Ada itu Michael. Itu supporter pribadi. Sebagian besar yang di sini ibu-ibu berarti ya. Saya share screen dulu. Bisa kelihatan mungkin? Oke. Maaf Bu, Ibu Tina bisa kelihatan? Bisa dok. Oh bisa ya. Oke, saya mulai ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa setelah presentasi dicatat dulu boleh, supaya nggak lupa ya. Selamat malam, ibu-ibu, orang tua murid dari Gereja Kalam Kudus dan jemaat di Kalam Kudus. Seperti yang tadi sudah disebutkan, saya dokter kandungan, diminta untuk menyampaikan tentang kanker serviks atau kanker mulut rahim, tentang mitos-mitos dan faktanya yang beredar di masyarakat saat ini. Pertama-tama mungkin yang perlu kita ketahui, apa sih mulut rahim itu? Mungkin sebagian besar ibu-ibu di sini sudah tahu ya. Nah, ini organ kandungan perempuan. Kalau dari luar mungkin yang kelihatan cuman vulva ya, atau bibir kemaluan. Nah, yang bagian dalamnya ini yang tidak terlihat. Ini vagina, kemudian ini rahim, yang ini saluran telur, yang ini indung telur. Ini kalau kursor saya digerakin bisa lihat gak ya, Bu Tina? Bisa dok, bisa. Bisa ya? Ya. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini ya. Ini yang disebut serviks yang dilingkarin merah ini ya. Atau bahasa awamnya adalah mulut rahim. Sesuai namanya, dia itu seperti mulut. Jadi tempat masuknya atau keluarnya benda atau apa, darah mens dari rahim. Keluarnya bayi, keluarnya darah mens, atau masuknya kuman misalnya dari vagina ke atas. Nah, ini yang disebut serviks. Maaf dok, bisa di F5 dok biar gede sedikit. Oh, belum gede ya? PowerPoint-nya ya. Ini ya, Bu Maria ya. Nah, sedangkan yang disebut kanker mulut rahim itu apa sih? Yang disebut kanker itu kan pertumbuhan berlebih dari suatu jaringan atau organ yang ada di dalam badan kita. Pertumbuhan berlebih dari sel-sel yang abnormal, yang tidak normal. Nah, kalau yang normal itu seperti ini. Kalau kita lihat dari luar, nah si serviks ini atau mulut rahim ini bagusnya itu kita bisa lihat dari luar. Jadi dokter kandungan itu bisa lihat dengan memasukkan alat seperti corong untuk melihat keadaan mulut rahim seorang wanita. Kalau yang normal itu seperti ini. Bagus ya, mulus, tidak ada keputihan, tidak ada tumor. Nah, kalau misalnya terjadi suatu proses yang disebut kanker, maka dia ada pertumbuhan berlebih seperti ini. Kita bisa lihat. Dan kalau stadiumnya semakin lanjut, itu semakin besar masanya. Seperti kalau orang-orang bilang itu seperti bloom kol, seperti bunga kol, si kankernya itu. Nah, kalau stadium lanjut, itu dia sudah menyebar ke atas dan ke kiri ke kanan. Seperti ini tumornya. Nah, kemudian fakta penting lainnya apa sih? Kenapa sih kita harus tahu tentang si kanker serviks ini? Karena pada tahun 2018 saya sudah coba cari yang untuk tahun 2022 itu belum ada. Ini 2018 menurut WHO ya di dunia ada 570.000 kasus baru. Dengan 9 wanita didiagnosis mengidap kanker serviks setiap harinya. Dan ada 2 wanita di dunia yang meninggal setiap harinya karena penyakit ini. Makanya kenapa kita harus tahu. Sedangkan kalau keadaan di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia, menurut Kemenkes RI, menurut data dari Menteri Kesehatan, itu ada 15.000 kasus baru.
Dan kanker ini merupakan kanker yang paling sering kedua di Indonesia setelah kanker payudara. Nah, sebenarnya kanker serviks ini perjalanan penyakitnya tuh cukup lama ya. Jadi sebenarnya sangat bisa dicegah. Penyebabnya apa kanker serviks ini? Penyebabnya adalah infeksi human papillomavirus atau HPV pada mulut rahim. Nah, seperti tadi yang gambar yang tadi, seperti ini serviks yang sehat, ini mulut rahim yang sehat. Nah, dia itu ada yang namanya, bagusnya kanker ini, dia ada lesi prakanker. Pra itu sebelum, jadi lesi itu adanya kelainan. Adanya kelainan sebelum kanker. Dan kalau kita bisa temukan wanita-wanita dengan kelainan sebelum kanker ini angka kesembuhannya bisa hampir 100%. Dan perjalanan dari mulut rahim yang sehat menjadi kanker stadium 1 itu bisa 3-17 tahun. Jadi ini sangat bisa dideteksi waktu fase lesi prakanker ini. Faktor resikonya apa kanker serviks ini? Yang pertama adanya riwayat genetik ya. Tentu saja semua jenis kanker itu ada genetik, jadi sudah ada di bawaan di badannya. Kalau kita misalnya ada turunan pertama, apalagi seperti misalnya ibu atau kakak perempuan yang kandung ya, memiliki riwayat kanker serviks, itu kita harus hati-hati, kita harus screening. Jadi harus periksa lebih rutin untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Kemudian yang berikutnya apa? Menikah muda. Muda itu di sini kurang dari 20 tahun, karena katanya disebutkan organ kandungannya belum sempurna, sehingga memicu terjadinya kanker serviks. Kemudian yang berikutnya mitra seksual multiple, bergonta-ganti pasangan seksual. Kemudian yang berikutnya infeksi menular seksual. Ini karena kan tadi seperti yang sudah saya sebutkan, itu penyebabnya infeksi HPV. Jadi kalau misalnya ada infeksi menular seksual yang lain, otomatis dicurigai juga ada infeksi HPV. Kemudian punya anak di usia terlalu muda, sama ini kurang dari 20 tahun. Kemudian punya anak terlalu banyak, yaitu lebih dari 4, jadi lebih dari 3 ya. Dan kemudian yang terakhir adalah merokok. Nah, sekarang mitos-mitos dan fakta apa yang beredar di masyarakat mengenai kanker mulut rahim ini? Mungkin nanti kalau ada yang kurang, misalnya ibu-ibu pernah dengar di luar, bisa ditanyakan kalau tidak ada di presentasi saya. Saya sebutkan yang sering aja. Yang pertama, itu katanya kalau kanker serviks itu harus bergejala. Apakah benar? Nah, gejalanya itu seperti apa sih kanker serviks itu? Yang pertama adalah keputihan. Keputihan itu sebenarnya ada yang normal dan ada yang abnormal, yang tidak normal. Yang normal itu sebenarnya keputihannya itu putih, jernih, atau boleh sedikit putih susu boleh. Namun jumlahnya tidak berlebihan, tidak berbau, dan waktu keluar keputihannya itu misalnya sebelum menstruasi, atau sesudah menstruasi, atau di pertengahan siklus, yaitu waktu ovulasi, waktu masa subur, itu bisa keluar keputihan. Namun bila keputihannya sudah menjadi gatal, berbau, berubah warnanya bisa menjadi hijau atau abu-abu, putihnya yang lebih keruh, disertai gatal misalnya, atau bercampur darah, itu kita harus sudah hati-hati. Ya, segera berobat ke dokter kandungan. Kemudian gejala berikutnya apa? Gejala berikutnya adalah perdarahan kontak. Yang disebut perdarahan kontak ini adalah perdarahan setelah berhubungan seksual. Misalnya setelah berhubungan, tiba-tiba keluar darah. Nah, itu harus dicurigai ya. Ada kanker serviks. Kemudian pada stadium lanjut, itu bisa ditemukan adanya nyeri panggul, nyeri perut bawah, atau nyeri pinggul, pinggang bawah. Dan yang terakhir, pada tahap akhir bisa ditemukan gejala sulit buang air kecil. Karena kan itu kan rahim itu posisinya dekat sekali dengan kandung kencing. Jadi otomatis kalau ada tumor di daerah situ, dia akan menyumbat saluran kencing sehingga kadang buang air kecilnya menjadi sulit, harus mengedan, atau merasa tidak puas saat kencing, atau nyeri saat kencing. Pada tahap awal, ini yang harus diingat ya, pada kanker mulut rahim, itu pada tahap awal bisa saja tidak bergejala.
seperti yang tadi disebutkan, kalau kankernya masih kecil, ya otomatis dia tidak ada keluhan apa-apa. Paling biasanya cuma keputihan sedikit atau bisa saja tidak ada gejala apa-apa. Makanya kita harus lakukan deteksi dini tanpa menunggu gejala. Nah, pencegahannya gimana? Kanker serviks ini sangat bisa dicegah. Oh, ini ada yang hilang ini. Ini sebenarnya mitos yang berikutnya adalah katanya kanker serviks ini tidak bisa dicegah. Itu salah sekali ya. Pencegahan dalam kanker mulut rahim itu ada 3 tahap. Yang pertama pencegahan primer atau yang lapis pertama nih, pencegahannya bagaimana? Nah, untuk para orang tua murid yang belum tahu, itu sekarang sudah ada vaksin kanker serviks atau vaksin HPV. Namun saat ini vaksin ini belum dimasukkan ke dalam jadwal imunisasi wajib untuk anak-anak, namun sudah dianjurkan. Ya, vaksinnya ini diberikan 3 kali, bisa dimulai dari usia 9 tahun. Bisa dimulai dari anak perempuan berusia 9 tahun, itu disuntikannya waktu 0 bulan, kemudian 1 bulan atau 2 bulan kemudian, tergantung jenis vaksinnya, dan 6 bulan kemudian. Saat ini vaksin yang beredar itu ada 2 di Indonesia ya saat ini. Kalau di luar negeri sudah ada 3 macam. Nah, yang beredar di Indonesia itu ada 2 jenis. Yang vaksin yang pertama ini mengandung 2 jenis virus, yaitu virus HPV 16 dan 18. Sedangkan yang satu lagi, merek satu lagi, itu dia mengandung 4 jenis virus, yaitu HPV 6, 11, 16, dan 18. Jadi sebenarnya virus HPV ini dia banyak sekali variannya. Namun yang dikenal bisa menyebabkan keganasan itu terutama yang 16 dan 18. Nah, selain vaksinasi apa? Misalnya kita kelewat nih vaksinasi. Ya udah pencegahan sekunder atau yang lapis kedua. Caranya dengan screening atau deteksi dini. Jadi semakin dini suatu kanker mulut rahim itu ditemukan, maka angka kesembuhan dan angka harapan hidupnya akan semakin besar. Dan bila kita temukan misalnya seperti tadi lesi prakanker atau kelainan sebelum kanker itu bisa langsung diterapi. Dan angka kesembuhannya itu bagus banget, bisa sampai 100%. Nah, deteksi dini ini caranya gimana sih, Dok? Nah, caranya ini dibagi berdasarkan kelompok usia ya. Bila kurang dari 21 tahun itu tidak dilakukan screening. Nah, usia 21 sampai 29 tahun itu dilakukan tes sitologi setiap tahun. Tes sitologi itu apa sih? Tes sitologi itu diambil jaringan mulut rahimnya, kemudian dilihat di bawah mikroskop apakah ada sel-sel mulut rahim yang tidak normal. Caranya dengan pap smear. Mungkin ibu-ibu semua udah pernah dengar ya pap smear atau bahkan sudah pernah dilakukan pap smear. Nah, ini cukup dilakukan setiap 3 tahun bila hasilnya negatif. Kalau ada suatu kelainan, konsultasikan dengan dokter bisa lebih awal dilakukan screening berikutnya. Misalnya kalau ada kelainan, bisa diulang setiap 6 bulan atau 1 tahun. Nah, usia 30-65 tahun itu dianjurkan dilakukan pap smear dan tes HPV setiap 5 tahun. Tes HPV ini diambilnya dari mana? Dari si jaringan yang pap smear itu diperiksa HPV, harganya memang lebih mahal daripada pap smear biasa, yaitu sekitar 700 ribuan kalau di Prodia ya. Setiap 5 tahun. Ini sekarang dianjurkan kalau dari jurnal-jurnal. Nah, tapi kalau misalnya di daerah yang terbatas atau misalnya dengan ekonomi yang terbatas itu bisa tetap cuman sitologi aja atau pap smear saja setiap 3 tahun. Kalau misalnya selain pap smear ada yang lebih murah juga dan bisa dilakukan puskesmas dan di pelosok-pelosok yaitu IVA test. Nanti akan ada penjelasannya setelah ini. Nah, bila di atas 65 tahun itu biasanya kan wanita sudah menopause tuh di atas 65 tahun. Boleh berhenti screening bila screeningnya sudah negatif. 3 tes sitologi negatif berturut-turut, itu boleh di stop, nggak usah screening lagi. Kalau rahimnya sudah diangkat, dan yang terakhir, kalau misalnya rahim dan mulut rahimnya sudah diangkat, itu boleh tidak screening. Kan tidak ada yang diperiksa juga kalau rahimnya dan mulut rahimnya sudah diangkat. Nah, tadi pemeriksaannya seperti apa? Pemeriksaannya itu
pemeriksaan sitologi itu yang melihat sel-sel mulut rahim itu bisa dengan pap smear yang pertama ya, atau IVA test, ini mudah bisa dilakukan di puskesmas. Kemudian yang terakhir tes HPV DNA. Caranya gimana? Biasanya dilakukan pada wanita, syaratnya 2 hari 40 atau 48 jam, tidak berhubungan dan tidak sedang menstruasi. Pasiennya posisi seperti ini. Kalau mungkin ibu-ibu yang sudah pernah ke dokter kandungan udah tahu ya, posisi seperti ini. Nanti dimasukkan alat nih seperti corong, seperti ini namanya spekulum. Kemudian diambil jaringan mulut rahimnya dengan ini, sikat kecil seperti ini. Biasanya tidak nyeri, ini sih tidak nyeri. Diambil kemudian dikirim ke lab, dilihat di bawah mikroskop, nanti hasilnya apa. Nah, kemudian mitos yang selanjutnya, katanya kanker serviks tidak ada obatnya. Apakah betul? Nah, sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, bila kita temukan pada stadium, pada kelainan sebelum kanker, yaitu lesi prakanker, itu kesembuhannya bisa 100%. Ya. Namun, kalau kita ketahui pada stadium 1 atau stadium 2, itu tuh juga angka kesembuhannya bagus dan survival rate-nya bagus. Dengan operasi atau kemoradiasi, itu bisa 80-95% sembuh. Sedangkan kalau kita ketahui waktu baru lebih dari stadium 2 seperti stadium 3, stadium 4 itu kan sudah stadium lanjut ya, kalau stadium 4 biasanya sudah menyebar ke paru. Kemana itu angka kesembuhannya yang sudah lebih kecil dan pengobatannya hanya bisa dengan kemoradiasi. Dulu waktu saya pendidikan itu sering dapat misalnya kayak kanker mulut rahim stadium 2, stadium 3 di sinar atau di radiasi itu bagus. Tumornya mengkerut dan langsung berbeda gitu, yang tadinya penampakannya seperti bloom kol atau seperti kembang kol langsung mengkerut jadi mulus lagi, bagus. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu yang ikut di sini. Oke, terima kasih Dokter Agnes. Ada yang langsung nyeri nggak ngeliatin gambar tadi? Saya sih langsung nyeri ya. Saudara-saudara ada yang mau langsung bertanya? Kalau belum mungkin saya dulu yang mau nanya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oh, ini ada di kolom chat, Dok. Langsung aja kali ya. Oh, kolom chat mana ya? Saya bacakan aja, Dok. Ya. Ibu Yuli, ya. Katanya kalau IVA test, apakah dimasukkan alat juga? Terus pap smear banyak yang bilang sakit. Dan apakah kalau sudah disteril masih berisiko kanker serviks? Oh, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Yuli. Nah, kalau IVA test, karena ini kan semua pemeriksaannya itu untuk memeriksa si sel mulut rahimnya ya. Jadi otomatis ya pasti dimasukkan alat seperti ini. Dan ibu-ibu jangan takut, karena ini alatnya disesuaikan dengan jumlah anak. Misalnya kalau anaknya udah 2, 3, terus bentuk badannya besar, pasti alatnya lebih besar. Tapi kalau misalnya ibu-ibu anaknya 1, badannya kecil, ini alatnya juga ada yang kecil. Biasanya sih sebenarnya tidak nyeri ya, pasien-pasien yang biasa dilakukan pap smear biasanya bilang nggak nyeri. Untuk IVA test sama, dimasukkan alat, tapi dia dimasukkan zat pewarna gitu, ditutul di si mulut rahimnya ini, bukan pakai sikat. Jadi pakai asam asetat, dioles si mulut rahimnya, dilihat apakah ada perubahan warna, jadi lebih putih, enggak. Nah, kalau jadi lebih putih, kita curiga itu ada kelainan di situ. Tapi dua-duanya sih secara garis besar sebenarnya tidak sakit ya. Cuma kadang si spekulum ini kalau di rumah sakit itu dingin, dia tuh kan bahannya dari besi ya. Jadi kadang pasien tuh kaget, udah ditambah psikisnya takut, jadi nyeri mungkin terasanya. Sebenarnya sih tidak ada yang ditusuk atau apa, itu nggak ada. Kalau tes HPV DNA ini pemeriksaannya diambil dari jaringan pap smear. Jadi setelah diambil, nanti dia periksa lagi pakai PCR, dilihat ada virusnya nggak di dalam situ. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, kalau setelah steril ya? Kalau setelah steril, kan kalau steril itu sebenarnya, nah ini, yang disebut steril itu cuma diikat saluran telurnya ini. Nah,
ini tuba falopii atau saluran telurnya diikat dan dipotong. Dipotong. Sedangkan kan mulut rahimnya masih ada, jadi tentu saja harus pap smear. Selama kita masih punya serviks atau masih ada mulut rahimnya, ya otomatis harus di screening. Gitu. Kan tadi kalau steril cuma di sini. Jadi tetap harus di screening. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Ya. Ini ada yang satu ini bertanya tentang usia, Dok, dari Ci Esther. Usia berapa biasanya kanker menyerang wanita? Terus ada juga dari Ibu Rizka. Tadi masalah vaksinasi yang dimulai dari usia 9 tahun. Nah, kalau misalkan anaknya udah keburu lewat dari 9 tahun, sudah ABG, masih perlu nggak tuh vaksinasinya? Oke. Yang pertama tadi ini Ibu Esther ya, terima kasih pertanyaannya. Katanya usia berapa biasanya kanker ini menyerang wanita? Untuk kanker mulut rahim itu kebanyakan usia reproduktif, jadi 30 sampai 50 tahun biasanya insidensinya yang terbesar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di atas 50 itu bisa terkena, tapi memang insidensinya lebih kecil. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini dari Ibu Ilena ya. Kalau stadium dini dikatakan bisa sembuh, apa bisa timbul lagi apabila sudah sembuh? Nah, kalau stadium dini, atau misalnya waktu lesi prakanker, itu kan ada beberapa pilihan terapi. Seperti misalnya kalau yang lesi prakanker itu kita bisa kon biopsi, jadi diambil itu si jaringan rahimnya. Nah, diambil berbentuk segitiga gini, kon ya, namanya juga kon. Seperti kerucut diambil segini. Nah, tapi kalau ada jaringan mulut rahim yang tersisa, itu masih bisa saja terjadi kanker serviks lagi di kemudian hari. Makanya pada pasien-pasien yang sudah dilakukan terapi, itu tetap harus rutin kontrol setahun sekali. Jadi dilihat apakah ada pertumbuhan sel baru atau tidak. Nah, untuk yang stadium 1 atau 2 yang sudah dilakukan operasi, kalau stadium 1 atau 2 kan otomatis ini semua diangkat ya. Rahim segini diangkat. Jadi ini semua diangkat nih. Sama kelenjar getah bening di sekitar sini juga semua diambil. Jadi dia cuma punya sampai sebatas vagina. Nah, jadi tapi biasanya sih kalau tidak ada jaringan rahim atau mulut rahim yang tersisa, itu kemungkinannya kecil lah bisa terjadi lagi. Kecuali ada anak sebar yang kita nggak ketahui. Misalnya ada anak sebar di kelenjar getah bening yang misalnya nggak ikut keangkat. Atau misalnya ada sisa di dinding vagina atau di tumpul vaginanya, di sisa vaginanya yang dijahit, itu bisa terjadi kanker lagi. Jadi tergantung apakah masih ada sisa anak sebarnya. Tapi berarti jawabannya bisa terjadi lagi ya kankernya. Makanya kenapa harus kontrol rutin. Tadi mana lagi ya? Ibu Ilena, pencegahannya cuma dengan ya kontrol rutin aja. Di setiap tahun dilihat di si bekas operasinya atau bekas kemoradiasinya, bekas sinarnya, apakah ada masa baru. Pencegahannya hanya itu. Oh ini pencegahannya, misal dari makanan, aktivitas seksual, olahraga yang dilarang atau dianjurkan. Untuk pencegahannya kita bisa lihat dari faktor resikonya aja. Seperti yang tadi dibilang kan, mitra seksual yang multiple, ya berarti itu harus dihindari. Satu aja setia sama yang satu. Tapi kalaupun misalnya perempuannya setia, tapi bapaknya enggak, ya itu susah juga, karena kan dari bapak bisa, dari suaminya bisa menular infeksi menular seksual. Jadi ya harus monogami dua-duanya. Kemudian untuk olahraga ya itu mah memang syarat hidup sehat ya. Jadi sebaiknya ada olahraga, makanan yang sehat, dikurangi yang berpengawet gitu-gitu. Tapi tidak ada yang khusus untuk mencegah bagaimana. Kemudian pertanyaan berikutnya apa lagi ya? Itu tadi Rizka, Dok. Ibu Rizka. Kan tadi Ibu vaksinasi Rizka, katanya terima kasih mulai Ibu Rizka ya. 9 tahun. Nah, sebenarnya vaksinasi itu yang paling ideal saat belum berhubungan seksual. Jadi kalau misalnya belum berhubungan seksual itu efektivitasnya masih bagus. Jadi nggak apa-apa misalnya lewat dari 9 tahun itu nggak apa-apa. Bahkan biasanya divaksin itu 10-11 tahun nggak apa-apa.
Kalau IVA test hasilnya akurat seperti pap smear. Iya, tentu saja IVA test itu hasilnya akurat seperti pap smear. Bahkan biasanya kalau kita pap smear ada kelainan ya, itu terapi lanjutannya itu namanya kolposkopi. Kolposkopi itu apa sih? Dilihat mulut rahimnya diperbesar. Nah, kemudian dikasih si cairan IVA test ini, dilakukan IVA test, dilihat mana daerah yang mencurigakan, itu yang diambil untuk biopsi. Jadi sebenarnya sama akuratnya. Halo dok, Ya, mau nanya kedengeran? kalau udah umur lewat dari 65, apakah nggak akan terkena penyakit ini? Makasih ya. Oh, bisa. Ya. Bisa juga. Bu bisa kena penyakit ini, makanya syaratnya stop screening itu kalau sudah 3 kali, berarti sudah 9 tahun, itu hasilnya sitologinya negatif. Jadi di atas 65 masih bisa, tapi kemungkinannya memang lebih kecil ya. Tapi kalau misalnya sudah 3 kali sitologi atau 3 kali pap smear negatif berturut-turut, itu kemungkinan sih tidak akan terjadi. Oh, kalau yang pernah ada miom gitu, ada kiste gitu, apa bisa mungkin nggak terkena ini kanker serviks? Kalau itu sebenarnya 2 hal yang berbeda ya. Kalau miom, kista itu sebenarnya penyakit jinak dari kandungan. Ini saya kalau mau balik ke itu gimana? Oh ini. Kalau miom sama kista itu hal yang berbeda. Ibu bisa lihat di gambarnya ini ya. Nah ini. Kalau miom itu yang disebut miom itu adalah tumor jinak dari dinding rahim, otot dinding rahim. Lokasinya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi beda, bukan di serviks kalau yang namanya miom. Nah, kalau kista itu adanya kayak massa berbentuk seperti balon, dalamnya ada cairan, dan itu lokasinya di inung telur. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Ya bisa aja mungkin kalau dalam satu wanita yang kurang beruntung itu ada miom juga, ya ada kanker mulut rahim juga, tapi itu sebenarnya 2 penyakit yang berbeda. Nah, terus pertanyaan berikutnya Ibu Lisbeth ya. Mau tanya dok, peluang bisa survive dari kanker serviks berapa persen? Ini untuk Kalau yang sudah stadium. Yang punya miom bisa punya anak nggak? Bisa. Tergantung letak miomnya. Miom itu kan tergantung letaknya. Bisa di sini, di sini, di sini, atau bisa di tengah sini. Tergantung letaknya. Kalau misalnya dia cuma di bagian luar aja, di tepi atau di otot, itu bisa punya anak. Tapi kalau misalnya di dalam, nih di dalam rongga rahim, itu bisa mengganggu. Tapi bisa juga enggak. Tergantung ukuran, letak, dan gejalanya apa. Jadi kan semua miom nggak semua bergejala. Udah puas mungkin, Bu? Makasih ya. Ya, kalau kurang jelas nanti nanya lagi. Kemudian ini Ibu Lisbeth yang tadi ya, peluangnya untuk sudah stadium 4. Tadi sudah saya jelaskan untuk angka kesembuhannya, kalau yang stadium lanjut itu di bawah 60%. Kalau stadium 4 biasanya lebih berat sih, karena biasanya sudah metastasis jauh atau sudah penyebaran jauh ya. Bisa ke paru-paru, bisa ke hati, kalau kanker mulut rahim. Biasanya nggak terlalu bagus, karena kita juga pilihan terapinya jadi udah lebih sedikit, biasanya cuma bisa di kemoterapi aja, di radiasi si mulut rahimnya, tapi kan untuk yang anak sebar yang menyebar di paru-paru dan di hati ini yang agak sulit. Biasanya bisa di kemoterapi, tapi biasanya kurang bagus sih kalau untuk stadium 4. Kemudian Ibu Cencen, maaf dok, mau tanya kalau ada kista miom beresiko kanker kan? Cancer kah? Nah ini tadi saya udah jawab ya. Itu sebenarnya 2 penyakit yang berbeda dan tidak berhubungan. Untuk kista dan miom itu tidak berhubungan dengan kanker mulut rahim. Katanya bisa jadi kanker. Memang bisa, tapi kankernya bukan kanker mulut rahim. Untuk kista itu ada sendiri kanker indung telur. Untuk miom itu kankernya namanya leomiosarkoma atau kanker ganas dari si otot rahim. Tapi itu tuh jarang banget lah. Tapi bisa kanker, tapi bukan kanker mulut rahim ya jawabannya. Kankernya yang lain. Atau haid jadi tidak lancar berarti darah tidak bersih mengumpal beresiko. Maksudnya ini bagaimana ya? Kalau haid yang tidak lancar gitu, jadi tidak bersih mengumpal beresiko. Sebenarnya tidak ada hubungannya kalau mens tidak lancar itu dengan terjadinya kanker ya, jadi tidak ada hubungannya. Tapi
MERS yang tidak lancar mungkin ada penyakit yang lain, tapi tidak ada hubungannya kalau MERS-nya tidak lancar itu menjadi kanker. Kemudian Ibu Grace Elizabeth. Dok, terlalu sering menggunakan KB pil, apa ada efek samping nggak untuk rahimnya? Pertanyaan yang bagus. Nah, Ibu Grace, ini berdasarkan, sebenarnya tadi saya nggak masukin ya di faktor resiko kanker mulut rahim. Itu sebenarnya ada yang menyebutkan bahwa salah satu faktor resikonya untuk kanker mulut rahim itu adalah penggunaan kontrasepsi, yaitu salah satunya penggunaan pil KB. Kenapa saya nggak masukkan? Karena kadang masyarakat awam tuh kalau misalnya udah disebutin seperti itu malah jadi nggak mau KB, benar nggak ibu-ibu? Jadi takut. Nah, padahal sebenarnya itu kan hanya satu dari, jadi kalau kanker itu pasti multi risk faktor ya, jadi harus ada faktor resiko yang multiple. Yang pertama misalnya ada genetiknya, dan kemudian misalnya dia ada penggunaan pil KB jangka lama yang tidak terkontrol, misalnya dianya juga nggak pernah kontrol ke dokter, itu bisa menjadi kanker. Tapi itu kemungkinannya kecil yang saya baca ya. Tapi memang salah satu faktor resikonya ada penggunaan kontrasepsi pil KB. Kemudian Ibu Evi. Dokter, saya mau tanya kalau pernah kena kista, apa ada kemungkinan muncul lagi? Oh ya, jadi kalau sudah pernah ada kista, itu sangat mungkin muncul lagi. Apalagi kalau ibu masih usia reproduktif. Usia reproduktif itu 30-65 tahun. Selama ibu masih mens, hormon-hormon kewanitaannya itu masih ada, itu masih mungkin terjadi kista. Karena kista itu ada genetiknya juga, jadi kalau udah ada bawaan di badannya, selama kita masih menstruasi itu bisa timbul lagi. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah menopause, oh itu tadi udah dijawab ya. Selanjutnya Ibu Rizka, pap smear setiap 3 tahun, kalau IVA test bagaimana dok? Sama. Karena IVA test sama pap smear sama, itu pemeriksaan sitologi itu bisa dilakukan setiap 3 tahun. Selanjutnya Ibu Iya Pleni, kalau menopause 2-3 tahun tiba-tiba haid lagi, kenapa ya? Nah ini juga pertanyaan yang bagus ya, banyak ibu-ibu yang setelah berhenti mensnya, tiba-tiba keluar darah lagi. Nah, ini harus hati-hati. Perdarahan setelah menopause itu harus segera periksakan ke dokter kandungan. Karena kita harus singkirkan keganasan dulu. Jadi, yang paling dicurigai itu perdarahan setelah menopause itu keganasan. Periksakan dulu ke dokter untuk dicek kenapa keluar darah lagi. Kemudian yang berikutnya Ibu Meilan. Malam dok, mau tanya. Matiin video. Adik saya kena kanker payudara meninggal muda. Terus apa pertanyaannya, Bu? Ini tidak ada pertanyaannya, Ibu Meilan. Cuma info atau gimana? Kalau kanker payudara itu hubungannya sama kanker inung telur. Ada gen BRCA namanya. Itu bisa kalau misalnya punya gen BRCA itu bisa ada kanker payudara, bisa juga kanker inung telur. Jadi gennya sama. Jadi ya harus hati-hati, misalnya kalau ada keluarga dekat yang kanker payudara, berarti ibu harus cek juga payudaranya dan indung telur. Secara rutin, misalnya setahun sekali atau gimana ya. Apakah ada tumor, ada benjolan atau enggak. Ibu Vena, malam dok, mau tanya kalau kanker serviks saya pernah dengar bisa menular. Apa betul? Kalau betul bisa menular lewat apa? Kalau kanker serviksnya sih tidak menular. Yang menular itu virus HPV-nya. Kalau virus itu ditularkannya gimana dok? Dengan hubungan seksual. Misalnya ya tadi, misalnya dari suami nanti nular ke istrinya. Tapi ingat ya, infeksi HPV ini tidak selalu menjadi kanker serviks. Jadi ada aja orang yang udah terkena infeksi, sembuh sendiri. Itu ada juga banyak. Atau misalnya dia sudah terkena infeksi HPV, dia misalnya menjadi lesi prakanker, itu ada juga yang bisa kembali sembuh sendiri. Jadi tidak semua infeksi kanker mulut rahim itu infeksi HPV itu menjadi kanker mulut rahim. Ya. Cara menularnya tadi dengan hubungan seksual ya. Jadi kalau itu kemarin kan yang link Zoom yang dibagikan oleh Ibu Tina, itu kan ditulis kalau duduk di kloset kotor gimana? Bisa kanker mulut rahim enggak? Itu enggak jawabannya ya. Karena virus itu sebenarnya tidak bisa hidup di media mati. Seperti dudukan kloset itu sebenarnya tidak bisa. Belum kan kalau pipis emang ibu kan itu yang cuma kena kulit di paha kan.
kulit paha yang kena klosetnya. Jadi kan tidak ada masalah ya. Jadi kanker serviks tidak menular dengan duduk di kloset ya. Terus selanjutnya Ibu Debbie. Malam dok, mau tanya kalau waktu pasang KB datang bulan banyak dan lama. Tapi pas sudah tidak pasang KB, datang bulannya nggak banyak dan sebentar. Kenapa ya dok? Maaf keluar dari yang dibahas ya, dimaafkan ya. Jadi kalau KB, beberapa KB itu memang ada yang terutama kayak KB-KB yang mengandung hormon ya, seperti KB suntik, KB implan, atau KB pil, itu semua yang mengandung hormon, itu bisa saja mengganggu. Jadi gini, itu kan si KB-nya mengandung hormon. Sedangkan badan kita kan mengandung hormon. Badan kita juga sudah menghasilkan hormon. Sekarang dimasukkan hormon dari luar. Otomatis kadang ada imbalance atau ketidakseimbangan dari hormon-hormon kandungan kita sendiri. Makanya itu kenapa suka darahnya jadi banyak, atau ngeflek, atau misalnya perdarahan di tengah siklus itu bisa. Atau misalnya pada pengguna-pengguna IUD. IUD atau spiral itu adalah benda asing, kan benda asing ya, dimasukkan ke dalam rahim. Nah, secara otomatis kalau badan dimasukin benda asing tuh, dia pasti responsnya tuh akan mencoba mengeluarkannya. Makanya kenapa biasanya mensnya jadi lebih banyak. Dikonsultasikan aja ke dokter kandungannya. Karena pilihan KB itu sangat beragam. Jadi kalau ada perdarahan jangan langsung menyerah jadi nggak di KB, tapi dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya. Apakah ada alternatif lain, ataukah ada cara supaya perdarahan mensnya tidak banyak. Tapi biasanya sih perdarahan-perdarahan seperti ini itu tidak berlangsung lama, biasanya pada awal-awal waktu adaptasi aja. Konsultasikan aja ke dokternya ya. Ibu Meling, dok mau tanya kalau pap smear apakah perlu HPV juga? Nah, kalau misalnya pemeriksaan pap smear itu biasanya sekarang sih agak dilakukan pemeriksaan HPV kalau kita ada sesuatu yang mencurigakan. Misalnya dari pap smear ada hasil yang nggak bagus, biasanya perlu dilakukan pemeriksaan HPV karena kan sebenarnya biayanya tidak terlalu murah ya. Nah, tapi kalau misalnya ada dana berlebih, boleh dilakukan. Misalnya atas permintaan pribadi, mau sekalian dok, mau periksa HPV-nya, boleh. Nah, itu nanti untuk pemeriksaan pap smear berikutnya, kalau misalnya hasilnya yang kali ini negatif, itu boleh diulang 5 tahun. Tadi seperti yang saya bilang waktu di tabel screening. Kalau misalnya pap smear doang, itu setiap 3 tahun. Ibu Lisbeth nih, tanya lagi. Kalau pertanyaannya ada 3, nanti dapat payung dari Ibu Tina ya. Berapa lama penyebaran kanker serviks ini, cepat atau lama untuk penyebarannya? Nah, Ibu Lisbeth ini tadi nonton nggak presentasi saya? Untuk yang dari mulus ke jadi kanker itu 3-17 tahun, tergantung. Setiap individu itu beda, tergantung. Jadi nggak semua sama, tapi ya range-nya sekitar segitulah, 20 tahunan. Nah, untuk menyebar sampai jadi stadium 2, 3, 4, itu tidak ada patokannya, tiap orang berbeda-beda. Tapi untuk resi prakankernya ini lama sekali, 20 tahun. Jadi sangat bisa untuk dilakukan pencegahan. Kemudian Ibu Linda, kalau wanita sudah menikah, apakah tetap harus vaksin HPV? Kalau mau, boleh dilakukan. Misalnya sekarang baru tahu ternyata ada vaksin HPV, boleh dilakukan. Sebelumnya di pap smear dulu, baru divaksin. Kemudian di pap smear itu gunanya untuk apa? Untuk dicek apakah udah ada kelainan belum mulut rahimnya. Baru divaksin. Kalau misalnya hasilnya bagus, boleh divaksin. Malam dok, mau tanya adik mama saya kena kanker payudara, meninggal muda, anaknya kena kanker anus. Setiap BAB keluar darah. Yang mau tanyakan, apakah anak-anak dari kakaknya bisa kena kanker juga? Terima kasih dok. Kalau sebenarnya kanker itu yang seperti saya bilang, itu ada faktor genetiknya. Jadi untuk yang terutama nih anak adik dari mama Ibu Meilan, itu yang paling beresiko. Terutama kalau ada yang perempuan berarti kanker payudara. Pokoknya kalau ada di keluarga ada yang kanker, itu bisa menurun. Jadi harus di screening atau dikontrol apakah ada massa atau enggak di anak-anaknya itu terutama ya.
Dok, pemeriksaan haid setelah menopause itu apa? Maksudnya harus dicek apa aja? Jadi misalnya kalau misalnya setelah ini kan maksudnya perdarahan setelah menopause ya, Ibu Yapleni. Kalau ada perdarahan setelah menopause, yang diperiksa apa? Yang pertama dilihat mulut rahimnya sama dokter. Pemeriksaan kandungan itu sebenarnya kan cuma itu lagi. Dilihat pakai spekulum, dilihat di mulut rahim sini, di dinding vagina ada apa. Oke, kalau nggak ada apa-apa, kita USG. USG dilihat mulut rahimnya bagaimana, indung telur bagaimana, tebalnya dinding rahim bagaimana, dan biasanya dilakukan pap smear untuk melihat apakah ada kelainan dari sel-sel serviksnya. Ada lagi ibu-ibu pertanyaan? Oh, ini ada Ibu Meling lagi, Dok. Anak perempuan Ibu saya Meling, sudah haid umur 12 tahun. Apakah sudah boleh divaksin HPV? Makasih. Boleh jawabannya. Jawabannya boleh ya. Vaksinnya itu ada 2. Saya sebut di sini tapi bukan dagang ya. Mereknya cuma 2, Cervarix sama Gardasil. Cervarix itu yang 2 virus, Gardasil itu yang 4 virus. Saya tidak di-endorse, kalau misalnya ibu-ibu mau vaksin, sebaiknya yang 4 virus, minta ke dokternya. Karena kagok. Sebenarnya di luar negeri ada yang 9 virus, tapi sekarang belum masuk ke Indonesia. Singapura udah ada. Vaksinnya harganya sekitar 1 juta. Harganya sama lagi, padahal yang satu isinya 2, satu 4. Ada lagi? Itu 4 maksudnya jenis virusnya ada 4 macam gitu, Dok? Ya, jenis virusnya. Kalau yang Cervarix itu vaksinnya, virusnya HPV 16-18 saja. Kalau yang Gardasil itu 6, 11, 16, 18. Lebih lengkap. Ada 4 virus. Ini ada pertanyaan Lagi. tentang vaksin, Dok. Sudah tersedia di puskesmas kah? Di puskesmas belum. Harus di Belum. rumah sakit besar. Belum ada, kalau di puskesmas belum ada. Dan belum di cover pemerintah ya, Dok? BPJS nggak bisa ya? Ya, harganya cukup mahal ya. Untuk 3 kali suntikan berarti 3 jutaan tuh. Tapi itu tidak perlu booster. Jadi nanti di usia lanjut gitu nggak usah diulang lagi. Halo Dok, malam. Kalau yang Ya, malam. udah 65 ke atas Gimana, mau divaksin juga umur 65? masih perlu divaksin nggak? Boleh nggak? Makasih. Sebenarnya kalau sudah menopause dan pap smear-nya negatif, sebenarnya tidak diperlukan ya untuk divaksin. Karena itu tuh kan si kanker mulut rahim itu kan timbulnya tuh di sambungan ini nih. Di sambungan antara rahim dengan vagina ini, di sel sambungannya. Nah, si sambungan ini tuh waktu usia reproduktif dia tuh kerjaannya turun naik. Nanti kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, tergantung siklus mens, kehamilan, persalinan. Nah, kalau menopause kan udah nggak ada ininya. Si sel-selnya udah ibaratnya sudah pensiun. Jadi kalau hasil pap smear negatif, sebenarnya tidak perlu untuk divaksin. Ada lagi, Bu? Ini ada Ibu Stefani, Dok. Kanker serviks Ya. akibat pakaian dalam yang tidak bersih. Apakah itu benar? Tidak bersihnya karena apa nih? Nyucinya nggak bersih gitu? Atau ada keputihan? Ya sebenarnya gini, kalau ada keputihan, itu kita harus curiga ada infeksi di situ. Ya sebaiknya diobati. Tapi kalau karena misalnya, ya infeksinya itu kan kalau misalnya ada infeksi HPV, itu baru bisa menyebabkan kanker serviks. Jadi kan infeksi pada alat kandungan perempuan itu tidak selalu disebabkan oleh HPV. Bisa saja yang lain, bisa kuman yang lain. Banyak sekali kuman yang bisa menyebabkan keputihan. Tapi salah satunya ya si HPV ini yang bisa menyebabkan kanker. Makanya ya harus tetap menjaga higienisitas, jadi harus jaga kebersihan. Gimana caranya menjaga kebersihan? Yang pertama, habis buang air kecil, cebok yang bersih. Ceboknya itu dari depan ke belakang. Dari vagina ke anus, bukan dari anus ke depan. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena kuman di anus itu kan banyak kuman. Ya. Kuman-kuman dari usus, dari feses, dari buang air besar.
itu kuman yang dari anus bisa masuk ke vagina atau ke saluran kencing di depan. Makanya arah ceboknya harus betul. Setelah cebok yang bersih, dikeringkan dengan tisu. Karena kalau misalnya lembab, ya di situ basah-basah, lembab, itu tuh lebih gampang terjadi keputihan. Nah, kemudian pakaian dalam kalau basah, misalnya basah atau misalnya lembab atau lagi berkeringat, udara panas, terus pakai celana yang ngelekep, apa sih, celana yang ngetat gitu, atau lagi keputihan ditambah celananya kotor, itu harus diganti. Jadi celana dalam juga pilih yang katun ya, supaya nggak basah. Jadi ya sebenarnya ini pertanyaannya, ya tadi itu jawabannya. Jadi intinya harus menjaga kebersihan. Jadi bukan disebabkan pakaian dalam yang tidak bersih, intinya harus menjaga kebersihan supaya kita terhindar dari infeksi, misalnya infeksi organ genital. Kalau sudah vaksin, masih harus pap smear. Oh ya, tentu saja. Kalau udah vaksin, tetap harus pap smear. Dok, usia 11 tahun belum haid, apakah sudah boleh vaksin? Boleh. Dok, pemakaian panty liner bisa menjadi pemicu. Nah, sama, panty liner itu kadang lembab ya, apalagi kalau nggak diganti seharian. Jadi sebaiknya kalau pakai panty liner atau pembalut, itu maksimal setiap 4 jam harus diganti. Kalau enggak, itu di panty linernya itu jadi sumber pertumbuhan kuman. Dok, cici saya lesi cin 1, disarankan untuk cryo. Cryo itu diapain ya, Dok? Dan apa artinya saya sebagai adiknya beresiko juga, Dok? Karena tadi dijelaskan ada gen gitu, Dok. Cin 1 itu singkatan dari cervical intraepithelial neoplasma, atau ini yang disebut lesi prakanker, yang stadium paling rendah ya, yang paling awal, cin 1 itu. Disarankan untuk cryo. Yang disebut cryo itu atau cryoterapi adalah si serviksnya itu dibekuin. Nah, ini dibedah beku namanya. Jadi kayak nanti ada alat, ditempelin ke sini, dia tuh dibikin beku. Suhunya tuh ekstrim di bawah 0 derajat Celcius, sehingga semua sel-sel di sini mati. Nah, itu yang disebut cryo. Tujuannya apa? Untuk mematikan sel-sel yang di sini, yang ada kelainan itu, sel-selnya dimatiin. Untuk sebagai adiknya tentu saja ada resiko, makanya harus divaksin dan dipap smear juga kalau sudah menikah. Kemudian mana? Kok pertanyaannya jadi banyak? Iya, jadi tambah banyak nih, padahal waktunya tinggal sedikit lagi. Dok, dokter pilih aja mana yang mau dijawab, Dok. Bentar. Ini kok nggak bisa keatasin? Nah, ini. Coba saya kalau keburu jawab semua ya. Dok, tanya lagi, ini Ibu Lisbeth ya, udah dapat payung dari Ibu Tina, nanti diambil. Kalau penggunaan kondom bisa jadi pemicu juga, ini pertanyaan yang bagus. Malah kalau pakai kondom itu mengurangi infeksi menular seksual. Jadi kalau misalnya ada penyakit di pasangan, itu kalau pakai kondom, tapi pakai kondomnya nggak boleh telat ya. Kalau misalnya telat, udah terlanjur kontak, baru pasang kondom ya bisa menular. Tapi kalau misalnya dari awal sebelum hubungan seksual pakai kondom, itu sangat melindungi terhadap infeksi menular seksual. Kan makanya untuk para pengidap AIDS itu dianjurkan menggunakan kondom. Jadi bukan menjadi pemicu, malah menolong ya untuk menghindari infeksi menular seksual. Dok, kalau pemakaian panty liner tiap hari aman? Aman selama diganti tadi setiap maksimal 4 jam ya. Ya pokoknya tidak boleh lembab lah. Malam, Dok, apakah penggunaan sabun pembersih dapat mencegah keputihan? Sabunnya apa dulu nih? Kalau sabun yang mengandung antiseptik berlebih, itu sebenarnya tidak untuk digunakan secara rutin, seperti betadine vaginal dose ya. Aduh, jadi sebut merek. Tapi ini bukan ngejelekin ya, jadi kalau pakainya itu harus atas indikasi. Nggak bisa dipakai setiap hari, karena kenapa? Kalau dipakainya setiap hari, itu malah kuman-kuman yang normal, jadi di vagina itu kan ada bakteri normal ya. Kalau kita pakai setiap hari yang antiseptiknya berlebih, itu kan kuman normalnya mati itu semua. Nanti malah yang tumbuh kuman-kuman yang jahat, malah jadi keputihan. Ini Ibu Ami. Dok, kalau cairan pembersih vagina sebenarnya itu tadi jawabannya ya. Jadi sebenarnya kalau mau sih pakai yang buat di luar aja, nggak usah sampai yang pembersih ke dalam-dalam vaginanya. Karena itu ya tadi kuman vaginanya itu bisa mati. Dan tidak digunakan untuk rutin, cuma sesekali. Ini Ibu Ana. Oh, Ibu Ana yang terima kasih yang tadi.
Seperti tadi dijelaskan kalau sudah haid, apakah keputihan, apa itu hal normal, bagaimana cara pencegahannya? Kalau sudah haid, keputihannya seperti yang tadi, kriterianya kan tadi saya sudah sebutkan, yaitu keputihannya tidak banyak, biasa aja, warnanya jernih, tidak gatal, tidak berbau, itu normal. Ya, selama tidak berkepanjangan, misalnya cuma 2-3 hari. Nah, kalau misalnya keputihannya sudah bertambah banyak, gatal, berbau, berubah warna, itu berobat ke dokter kandungan. Nanti dikasih obatnya. Pencegahannya sebenarnya tadi cukup jaga kebersihan, misalnya setelah buang air kecil, itu yang penting tidak lembab, itu sangat membantu. Tinggal 2 nih dok, Ibu Ailing dan Ibu Japleni. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Apalagi pertanyaannya? Saya bacain aja Udah dok ya. Ya, Ada ya, Ibu Ailing mau tanya apa perlu kok hilang? Apa perlu di pap smear enggak? Saya sudah tes CEA, CA125 dan SCC, semua hasilnya normal. Pertanyaan yang bagus. Yang disebut CEA, CA125 itu tumor marker untuk kanker yang lain, Bu. Jadi untuk CEA itu untuk kanker usus besar, ya, atau usus. CA125 itu tumor marker untuk indung telur. Kalau untuk kanker mulut rahim, itu tidak ada tumor markernya. Tumor marker itu apa sih? Penanda tumor, tumor marker. Jadi si tumor itu menghasilkan suatu zat kimia yang kita bisa deteksi di dalam darah. Itu yang disebut tumor marker. Yang kita bisa curiga, oh ada kanker nih di dalam darahnya. Tapi sayang sekali untuk kanker mulut rahim itu tidak ada tumor markernya. Tapi yang lebih bagus itu dia bisa kita lihat tadi seperti yang saya bilang, si mulut rahim ini bisa dilihat dan bisa di pap smear. Cuma itu satu-satunya deteksi dini. Jadi beda ya sama itu tadi. CA125. Terus pertanyaannya apa lagi, Bu Tina? Soalnya saya ini ke-scroll ke atas. Kalau pakai pembalut kain atau men's pad gimana dok? Baik nggak? Men's pad itu apa ya? Softtek? Pembalut kain apa? Oh, pembalut kain. Kenapa ya masih pakai pembalut kain? Kalau saya sih, intinya prinsipnya setiap 4 jam harus ganti. Terserah mau pembalutnya apa. Yang penting setiap 4 jam harus ganti. Jadi, terserah mau misalnya mau pakai menstrual cup, atau misalnya mau pakai softtek, terserah, tampon atau apa. Yang penting 4 jam harus ganti. Karena itu biar nggak lembab dan mengurangi pertumbuhan kuman. Apalagi betina, ada lagi? Ini terakhir ya. Terakhir lagi? Iya, terakhir terus dari tadi ya dok, nggak ada terakhir-terakhirnya. Ini terakhir aja dia, vaksin HPV itu laki-laki wajib juga nggak dok? Karena kan tadi laki-laki bisa membawa boleh. virusnya ya. Kalau laki-laki itu dia bukan untuk mencegah kanker serviks, ya, tapi mencegah infeksi HPV pada laki-laki. Karena itu si virus HPV itu bisa menyebabkan juga kutil kelamin. Atau bahasa kerennya itu kondiloma ya, bisa. Jadi kalau laki-laki yang mau boleh. Apalagi? Oke, ya udah itu aja ya, Udah? dokter. Teman-teman udah ya, cukup ya kayaknya ya waktunya untuk tanya jawabnya. Sekian dulu. Terima kasih Dokter Agnes untuk penjelasannya. Ini juga. Ada yang nanya satu lagi ya, Dok. Oh, satu lagi. Kalau cryo itu aman? Ya sebenarnya semua tindakan medis itu bisa saja terjadi komplikasi atau efek samping. Dan selalu ada resiko medis. Tapi bila dilakukan dengan hati-hati, dengan indikasi dan dosis yang benar, dibawa dalam doa, ya semoga aman. Karena daripada didiemin, lebih baik diterapi. Dah ya, kira-kira itu jawabannya. Oke. Ya, terima kasih Dokter Agnes untuk semua jawabannya dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi menjawab. Saya bisa highlight sedikit ya dari pembicaraan kita tentang kanker serviks malam hari ini, bahwa kanker serviks itu bisa dicegah dan bisa disembuhkan ya dok ya. Dan ada tahap yang cukup panjang, 3-17 tahun itu ya, fase lesi prakanker, yang kalau kita bisa deteksi dari awal itu kesembuhannya bisa 100%. Jadi kalau ada sedikit-sedikit keanehan, jangan dibiarin gitu ya dok ya. Ya betul sekali. Langsung. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ya betul.
Mengobati lebih mahal ya, Dok. Biasanya Tapi daripada sekarang musik. semua pengobatan kanker serviks kalau misalnya pakai BPJS itu di RSHS full di cover ya. Jadi kemo, disinar itu semua ditanggung pemerintah. Oh, kalau sudah terkena ya, Dok ya. Ya kalau sudah Oke. kena ya. Ya. Terima kasih Dokter Agnes, teman-teman semua, saudara-saudara semua. Terima kasih. Jangan keluar dulu ya, kita mau ada nanti kasih giveaway untuk saudara-saudara yang udah hadir malam hari ini bersama-sama di Talkshow Parents Gathering. Kita mau kasih 3 giveaway ya, berupa voucher e-money. Terserah saudara-saudara semua, misalkan mau nambah pulsa GoPay, mau nambah pulsa OVO, Shopee Food, apa gitu ya, beda-beda. Silahkan nanti boleh tinggal request sama Ibu Bendahara Parents Gathering. Tersedia 50.000 ya, voucher 50.000 untuk 3 saudara-saudara yang nanti yang bisa menang. Saya kasih satu dulu ya, nih saya ada pertanyaan sebelum kita lanjut ya. Saudara-saudara semua bisa menjawab di kolom chat ya. Pak cepet-cepet, Pak bener-bener, nggak boleh ada salah setitik 2 titik pun ya. Silahkan disiapkan jempolnya dan minta tolong Rani ya, co-host untuk lihat kolom chat. Silakan jawab ya. Sebutkan, ini harus lengkap ya. Nama, gelar, titik koma, huruf besar, huruf kecil, tanpa tipe ya. Sebutkan nama dokter yang barusan sudah memaparkan kepada kita semua. Ya ampun, pengurus nggak boleh ikutan ya, Ibu Novi. Ibu Novi kan bendahara, bukan? Masa Ibu Novi nanti mentransfer dirinya sendiri? Oke. Siapa-siapa tuh? Yang pertama dan yang benar, pengurus dikecualikan. Nggak boleh ada salah besar kecilnya ya. Kok belum ada yang tepat sekali ya? Siapa? Rani, pemenangnya. Cross saya juga nggak boleh ikut jawab ya, maaf ya. Ini untuk peserta yang lain saja. Belum ada yang tepat. Belum ada yang tepat nih, silahkan. Besar Japleni. kecilnya. Padahal tinggal nyontek sih di belakang saya ini ada gambar. Ada tadi Japleni ya. Ibu Oke. Japleni Tin duluan nih. Ibu Leni ya? Japleni ya? Ya. Tapi Ibu Japleni titiknya di sebelum P. Masalah banget ya. Oh, Ci Ailing yang pertama ya. Enggak deh. Enggak, Siapa Ibu lagi? Japleni. Aduh, kita jadi bingung. Ibu Japleni yang betul. Ibu Japleni ya? Iya. Oke. Tunggu ya sebentar. Saya mau sharing ini ya, teman-teman, ini silahkan yang menang. Coba tolong di WA nomornya ke nomor ini sekarang ya. Ibu Japleni tadi pemenang giveaway pertama. Nah, masih ada giveaway lagi. Sebelum 2 giveaway lagi, saya mempersilahkan Ketua Parents Gathering, Ana, untuk menyampaikan ada pengumuman atau pesan-pesan. Silahkan, Ana. Oke, selamat malam saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan kita semua terberkati ya dengan penjelasan Dr. Agnes Wijaya tentang kanker serviks. Kami pengurus Parents mengucapkan terima kasih atas pelayanan Dr. Agnes Wijaya. Tuhan berkati. Tuhan juga lancarkan proses persalinannya ya, Mam and Baby. Sehat-sehat ya Dok ya. Terima kasih untuk pelayanan Prostina juga sebagai panitia ibadah Parents pada malam hari ini. Tuhan yang berkati dan pakai terus pelayanan Prostina jadi berkat dimanapun. Terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah hadir dalam ibadah Parents malam hari ini. Mungkin ada yang baru hadir ya, baru pertama kali hadir. Saya mewakili pengurus Parents mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam Persekutuan Parents Gathering Ciatel Mekarwangi. Kami juga menginformasikan bahwa setiap hari Senin kita ada doa pagi Parents jam 5.30 sampai jam 6. Mohon kehadiran saudara-saudari untuk ikut bergabung dalam doa bersama orang tua lainnya. Kita bisa saling mendoakan anak-anak, mendoakan pergumulan, dan yang sakit juga kita doakan. Terus follow up juga sosial media Parents di YouTube, IG, dan Facebook, supaya bisa update terus kegiatan Parents selanjutnya. Sekian informasi dari saya. Saya kembalikan pada panitia untuk acara selanjutnya. Silakan Tina. Terima kasih, Ana. Oke. Ini ada Ibu Rizka ya, Japleni yang kedua katanya. Ini mah gimana di komputer panitia ya, nggak boleh protes.
Bisi sinyalnya kan beda ya, jadi tangkapnya beda. Oke, saya mau kasih lagi satu giveaway lagi, silahkan teman-teman siap-siap lagi. Cepet-cepet dan yang benar ya. Nah, sekarang kan kita ini kan parents gathering sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung, Ciatel dan Mekarwangi sebenarnya ya. Nah, tapi sekolah Ciatel itu kan sekarang lagi pindah sementara ya. Aksesnya tuh melalui gerbang baru. Nah, sebutkan alamat lengkap sekolah sementara kita, anak-anak kita bersekolah sekarang ini. Ayo, nama jalan dan nomornya harus benar. Ayo silahkan. Gerbang baru ya ibu-ibu. Bukan gerbang lama. Ayo silahkan Rani, siapa itu yang pertama? Kayaknya udah ada ini ya. Udah ada. Tunggu, ini Ibu Frensia. Ibu Frensia aku pilih yang mana jawabannya, Bu? Nggak boleh kalau dua, udah cari aja yang benar. Udah. Siapa? Tunggu bentar. Kenzo. Kenzo itu Cilulu, cross kita. Oh, Maaf ya Cilulu. jadi Kayaknya Ibu Ciwarniali ya. Warniali Halim. Ya, Ciwarniali, selamat menjadi pemenang kedua ya. Saya share lagi tadi nomor WA ya. Silahkan dihubungi langsung ini ya, ini Ibu Novi Bendahara Parents Gathering. Sekarang pertanyaan ketiga, ayo siap-siap lagi. Pertanyaan ketiga, siapa yang sekarang memakai celana pendek dan mau berdiri? Ngeliatin celana pendeknya. Ayo. Commute. Kemute ya? Sorry. Tadi pertanyaannya udah ya? Siapa yang sekarang memakai celana pendek sekarang berdiri? Ayo siapa? Ayo, Tin. Berdiri harus kasih lihat. Mana belum kelihatan? Oh iya. Udah cukup, jangan pamer paha, udah cukup. Cidebi. Oke, selamat ya Cidebi. Sorry, Tin. Nanti Iya, kontak sorry tadi ya, ya Bu. nomor bendahara ya. Iya. Oke, Thank you, Tin. ya. Ini kita udah di penghujung acara. Kita mau tutup. Foto dulu apa doa dulu Bu Maria? Foto dulu. Foto dulu boleh. Ya, foto dulu. Doa dulu. Oh, doa dulu. Oh, ya. Ya, kita doa ya. Terima kasih untuk Ibu Agnes, Dr. Agnes ya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami bisa punya gathering. Kami bersyukur untuk Dr. Agnes Wijaya di tengah-tengah segala kesibukan dan juga menanti kelahiran anaknya. Kami bersyukur boleh meluangkan waktu mengisi acara di gathering kami, orang tua murid Sekolah Kalam Kudus. Kami bersyukur apa yang sudah dipaparkan boleh menjadi pengetahuan bagi kami. Biar Tuhan tolong kami supaya kami melakukan bagian kami ya Tuhan, pemeriksaan dini, menjaga kesehatan ya Tuhan, dan percaya juga ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami berdoa, mungkin ada di antara orang tua murid kami yang mengalami sakit penyakit, Engkau juga jamah, Engkau juga sembuhkan. Terima kasih, kami sekali lagi menyerahkan setiap diri kami, Engkau juga tolong kami ya Tuhan untuk terus punya pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan itu Dr. Agnes yang bulan depan akan melahirkan, Engkau juga berikan kesehatan dan kekuatan. Dan setiap kami yang mungkin ada pergumulan, ada tantangan, kesulitan, kami bawa di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga rindu kalau di Paris ini terus ya Tuhan bisa memberikan pengaruh yang baik ya Tuhan. Bahkan kami juga rindu setiap orang-orang yang hadir ini punya komunitas di dalam Cross. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami mohon terus penyertaan dan pimpinan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Kita foto ya, kita ada 3 slide ya. Ada gayanya, Tina kamu kasih pandu, mau gaya apa? Ya, ayo teman-teman kita bergaya dulu, cibi-cibi sekali. Jangan chat dulu ya, supaya nggak kefoto chatnya ya. 1, 2. Ayo gayanya cibi-cibi, buka kamera. Yuk, buka kamera. 1, 2, 3. Ya, ini slide pertama. 1, 2, 3.
Slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Oke, selamat malam. Oke. Terima kasih ya.